ada dua kemungkinan ketika kita mencari akar persamaan karakteristik ini, yaitu kemungkinan pertama apa? Semua akarnya berbeda. Kalau semua akarnya berbeda, berarti nanti kita akan punya lambda 1 sampai dengan lambda n. Maka nanti kita bisa menemukan solusi, yaitu sebanyak n, yaitu apa? Y1-nya sama dengan E pangkat lambda 1 X ditambah, Y2-nya nanti sama dengan E pangkat lambda 2X, dan seterusnya sampai nanti kita akan punya YN itu sama dengan E pangkat lambda NX, seperti ini. Nah, kemudian ketika semua akar berbeda, artinya nanti kita akan mendapatkan sebanyak n solusi yang semuanya bebas linier, seperti ini. Ini nanti semuanya akan bebas linier. Nah, ketika semua bebas linier, maka kita bisa mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Solusi umumnya apa? Kombinasi linier dari solusi Y1 sampai YN ini. Berarti solusi umumnya Y sama dengan C1Y1 ditambah sampai CN YN, seperti itu. Nah, ini ketika semua akarnya berbeda. Nah, kemungkinan yang lain itu adalah ada yang memiliki akar kembar. Nah, bagaimana ketika akar kembar? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita memiliki persamaan diferensial order 2 yang koefisiennya konstan, homogen seperti ini. Nah, ketika kita telusur, ternyata persamaan diferensial ini dia memiliki persamaan karakteristik kayak gini nih. Yaitu apa? Lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 1. Nah, akar-akarnya di sini berarti berapa? Kita mendapatkan lambda 1 sama dengan lambda 2, yaitu berapa? Kalau seperti ini akar karakteristiknya. Min 1. Ya, min 1. Berarti ini akarnya kembar. Lalu gimana solusinya gitu? Nah, kalau kasus seperti ini kita tidak bisa menggunakan konsep yang ini. Nah, ini bukan berarti nanti Y1-nya sama dengan E pangkat min X dan Y2-nya sama dengan E pangkat min X. Bukan seperti ini. Tidak seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelum ke situ, kenapa ini tidak boleh seperti ini? Nah, balik lagi ke konsep yang tadi. Kita itu bisa membentuk solusi umum persamaan diferensial ketika solusi-solusi yang di sini semuanya saling bebas linier. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Y1-nya E pangkat min X, kemudian Y2-nya E pangkat min X. Ini bebas linier nggak Y2 sama Y1? BBL nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena ini E pangkat min X itu ya sama dengan E pangkat min X itu sendiri. Artinya apa? Ini itu adalah kombinasi linier dari solusi yang lainnya. Walaupun di sini koefisiennya cuma 1 ya. Kalau ini kita perhatikan, ini Y1 sama Y2 kan bisa kita tuliskan Y1 sama dengan 1 dikalikan Y2 kan? Berarti ini tidak bebas linier. Ini saling terikat pada dasarnya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa nanti ketika kita menemui suatu akar berulang, ya kita harus menggunakan konsep yang akan kita pelajari ini, kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini tadi. Nah, di sini tadi kita memiliki persamaan karakteristik bentuknya seperti ini. Nah, ternyata dia menghasilkan dua akar kembar, yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan E sama dengan min 1. Nah, di sini kita memisalkan solusi dari persamaan diferensial ini seperti ini. Ini baru permisalan ya. Yaitu apa di sini? YX sama dengan AX dikalikan E pangkat min X. Artinya apa? Kita memisalkan solusi dari persamaan diferensial ini adalah suatu fungsi dalam variabel X dikalikan dengan E pangkat min X. E pangkat min X ini apa? E pangkat min X ini adalah hasil dari E pangkat lambda X ini tadi. Nah, kebetulan lambdanya di sini kembar, yaitu lambdanya kita substitusikan min 1. Berarti kita punya E pangkat min X seperti ini. Nah, kemudian solusi ini kita kalikan dengan suatu fungsi yang seperti ini. Nah, fungsi ini fungsi yang kayak gimana? Nah, ini akan kita uraikan. Lagi-lagi, ketika kita memisalkan solusi seperti ini, artinya ketika ini solusi dari persamaan diferensial ini berarti harus memenuhi
Artinya apa? Ya berarti nanti ketika solusi ini kita substitusikan ke persamaan diferensial ini ya harus sesuai kayak gitu. Gimana cara substitusinya? Nah, kalau kita perhatikan persamaan diferensial yang ada di sini, itu dia turunan persamaan diferensial order berapa? Order 2. Berarti solusi ini kita harus turunkan sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 kali itu. Nah, oke, pertama kita punya IX-nya sama dengan AX E pangkat min X. Kemudian kita turunkan. Ingat di sini AX ini adalah suatu fungsi dalam variabel X. Kita harus ingat konsep turunan di kalkulus 1. Kalau kita punya dua fungsi U dikalikan V, maka Y aksennya jadi apa? U aksen V ditambah V Ya, aksen U. U aksen V ditambah V aksen U kayak gini. Nah, berarti ini kita misalkan yang di sini U-nya itu sama dengan AX, kemudian V-nya sama dengan E pangkat min X. Berarti kalau kita punya seperti ini, U aksennya siapa? Karena kita tidak tahu fungsinya ya, kita tulis aja A aksen X kayak gitu kan? Nah, kemudian kalau V aksennya apa? Nah, V aksen ini kita tahu fungsinya. Berarti apa ini turunannya? E pangkat min X. E pangkat min X. Ingat, minnya jangan lupa ya. Di sini karena ada E pangkat min X. Seperti ini. Paham? Dapat seperti itu? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, berarti Y aksennya jadi apa di situ? U aksen. U aksennya siapa? Ini. Ini saya tulis A aksen saja. Ini kita paham ya bahwa A itu adalah fungsi dalam variabel X. Boleh saya tuliskan seperti ini saja. Berarti A aksen dikalikan V. V-nya siapa? E pangkat min X. Kemudian ditambah dengan siapa? V aksen. V aksennya siapa? Min E pangkat min X. Kemudian dikalikan dengan U. U-nya siapa? A. Berarti ini saya tulis A saja seperti ini. Nah, artinya seperti ini kita sederhanakan, berarti kita punya Y aksen itu apa? A aksen E pangkat min X dikurangi dengan E pangkat min X dikalikan dengan A. Nah, kalau kita perhatikan di persamaan yang terakhir ini, semuanya mengandung E pangkat min X. Berarti ini bisa kita keluarkan. Berarti kita punya Y aksen itu sama dengan A aksen dikurangi dengan A dikalikan dengan E pangkat min X. Seperti itu. Nah, ini tidak lain kita tuliskan di sini. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, dengan cara yang sama, nanti dari turunan pertama ini kita turunkan lagi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti uraikan sendiri ya. Yang pasti cara menguraikannya sama seperti ini. Nah, dari solusi ini tadi kita punya solusinya ini, itu Y aksennya seperti ini, dan Y double aksennya seperti itu. Nah, 3 persamaan ini kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Berarti di situ kita punya persamaan diferensialnya apa? Y double aksen ditambah dengan 2 Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Y double aksennya tadi siapa? Ini, yaitu kita substitusikan. Berarti kita punya apa? A double aksen dikurangi dengan 2 A aksen ditambah dengan A dikalikan dengan E pangkat min X. Kemudian ditambah dengan 2 dikalikan Y aksen. Y aksennya ini. Berarti apa itu? A aksen dikurangi dengan A dikalikan dengan E pangkat min X. Nggak cukup tempatnya. Kemudian ini ditambah siapa? Y. Y-nya siapa? Karena tempatnya nggak cukup, saya bawa ke bawah ya. Dan ini berarti dikurangi ditambah dengan A dikalikan dengan E pangkat min X sama dengan 0 kayak gini. Jelas seperti itu? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya dari sini kita memiliki semuanya mengandung variabel E pangkat min X. Berarti E pangkat min X ini bisa kita keluarkan, tidak lain nanti menjadi bentuk seperti ini. Kayak gitu. Oke, coba dipahami dulu. Dari situ, paham? Dari langkah ini ke sini? Clear? Paham. Oke, paham. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini. Ini ada min 2 A aksen, di sini ada plus 2 A aksen. Berarti ini kan bisa habis gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini A ditambah A dikurangi 2A. Berarti ini nanti juga akan habis. Kayak gitu kan? Berarti nanti kita tinggal punya apa?
A double aksen E pangkat min X sama dengan 0. Kayak gitu kan? Iya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa E pangkat min X ini tidak mungkin sama dengan 0. Nah, berarti yang mungkin 0 siapa? A double aksen. Berarti A double aksennya sama dengan 0. Sampai situ paham? Paham, Bu. Oke. Tujuan kita itu sebenarnya mau mencari apa? Mencari fungsi A ini seperti apa? Nah, sekarang kita tahu informasinya bahwa A double aksen ini sama dengan 0. Berarti untuk mencari A, caranya kita integralkan ini sebanyak 2 kali. Berarti dari ini kita akan punya A aksennya itu sama dengan apa? Ya, suatu konstanta, gitu kan ya? Ya enggak? Gimana, Bu? Ini kan kita punya A double aksen sama dengan 0. Berarti kalau saya mencari A aksen, berarti kan saya mencari anti turunannya kan? Iya. Nah, berarti A aksen yang gimana kalau Oh, turunan keduanya iya, itu 0? iya. Berarti kan konstanta ya. Misalnya di sini saya notasikan konstanta C2 kayak gini. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, tujuan kita kan mencari A. Ya enggak? Iya. Nah, berarti A yang seperti apa ketika kita turunkan menjadi C2? Berarti kan integralnya kan, anti turunannya kan? Berarti apa? Ya C2X ditambah dengan misalnya konstanta baru yaitu C1. Paham sampai situ? Paham. Oke, berarti dengan demikian kita punya A-nya ini. Kalau kita punya A-nya ini, kita substitusikan kembali ke permisalan kita tadi. Tadi kita punya YX sama dengan AX E pangkat min X, sedangkan AX-nya itu sendiri adalah ini. C2X ditambah dengan C1. Berarti solusinya apa? YX itu sama dengan C1 ditambah dengan C2X. Ini tidak lain adalah AX dikalikan dengan E pangkat min X. Seperti itu. Berarti ini artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan bahwa solusi dari persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan seperti ini, solusinya adalah di 2.53 seperti ini. Paham? Sampai Paham, sini? Oke. Nah, itu kalau persamaan diferensialnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi berdasarkan persamaan diferensial yang seperti ini tadi dituangkanlah secara umum dalam bentuk teorema, yaitu teorema 12, yaitu akar berulang dari suatu persamaan karakteristik. Nah, di sini teorema ini mengatakan bahwa jika lambda 1 akar dari persamaan karakteristik 2.49 itu ya identik dengan persamaan diferensial ini tadi ya, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien konstan yang homogen. Nah, jika lambda 1 akar dari persamaan karakteristik dengan orde K gitu. Nah, maksudnya gini. Jadi kan tadi kita memiliki persamaan karakteristik nih. Persamaan karakteristik secara umum tadi dinotasikan apa? Lambda pangkat n ditambah dengan an lambda n min 1 ditambah sampai nanti sampai nanti a 1 lambda ditambah dengan a0 sama dengan 0 kayak gini ya. Nah, berarti nanti ketika kita memiliki suatu akar dari persamaan karakteristik ini, misalnya lambda J, ternyata lambda J ini dia kembar dengan lambda yang lainnya. Misalnya, nanti ini saya tulis lambda 1 sama dengan lambda 2 sebanyak K, misalnya sampai lambda K kayak gini. Maka, nanti kita bisa membentuk solusi yang bebas linier, yaitu apa? Y1-nya itu sama dengan E lambda 1 X, kemudian Y2-nya itu sama dengan, ingat di sini ya, ini E lambda 1X, tapi Y2-nya ini kita kalikan dengan X. Kan kembar nih. Nah, kembarnya sebanyak berapa? Sebanyak K. Berarti nanti kita bisa membentuk Y3-nya siapa? Y3-nya X kuadrat E pangkat lambda 1X. Kemudian Y4-nya siapa? Berarti kita tambah lagi X pangkat 3 E lambda
1x dan seterusnya sampai nanti kalau kembarnya sebanyak K berarti nanti kita akan punya apa? Y K itu sama dengan X pangkat apa ini? K min 1 E pangkat lambda 1x seperti ini. Nah, nanti ketika kita memiliki persamaan diferensial yang seperti ini, solusi yang persamaan karakteristiknya ini memiliki akar yang kembar sebanyak K, kemudian nanti lambda n-nya itu ada lagi gitu ya, misalnya lambda n-nya itu yn gitu, di mana yn ini adalah K plus 1, berarti nanti kita akan punya di sini E pangkat lambda ke nx kayak gini. Nah, berarti nanti kita akan punya himpunan solusi Y1, Y2, sampai YK, YN itu adalah bebas linier kayak gitu. Nah, kalau ini sudah bebas linier, maka kita bisa membentuk solusinya. Solusinya gimana? Ya berarti nanti kalau dia sebanyak K, ya berarti nanti seperti ini dibentuknya. Kombinasi linier dari fungsi-fungsi yang bebas linier ini tadi, yaitu C1E lambda 1x, C2 ini ada penambahan x ya, karena faktor ini tadi. Berarti C2xe lambda 1x ditambah C3x kuadrat. C3x kuadratnya x kuadrat x pangkat lambda 1x-nya dapat dari sini. Dan seterusnya sampai nanti ditambah sisanya yang sudah tidak merupakan akar kembar kayak gitu. Paham sampai sini?